Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik apa kabar? Papa, Mama juga apa kabar? Ya adik-adik, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Kakak Sil persilakan kita semua berdiri di rumah kita masing-masing. Lalu kita angkat pujian berturut-turut 2 lagu. Lagu yang pertama Mari Kita Bersukaria, dan lagu yang kedua Berlayar Dengan Yesus. Ya adik-adik, kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi lagu yang pertama, Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Lagu yang kedua, Berlayar Dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung terus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Ya adik-adik, sambil tetap berdiri, mari kita angkat pujian lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, ku tambah cinta Dia. Ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, ku tambah cinta Dia. Oke adik-adik, semuanya dipersilakan duduk kembali. Lalu kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini. Untuk itu mari kita angkat pujian lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji selamanya. Ya adik-adik, mari kita tenang lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau mau datang bersama-sama dengan kami. Jaga lindungi kami dari awal permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini. Kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum firman Tuhan ini kita baca, mari kita tenang lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami agar firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, firman Tuhan yang berbunyi, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan, datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Ya, adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-10. Dan di saat ini Kakak Sil minta adik-adik semuanya duduk tenang, lalu Kakak Sil mau bercerita. Adik-adik, cerita Kakak Sil di pagi ini judulnya Nabi sebagai Mitra Allah. Di dusun kecil tidak jauh dari kota Yerusalem namanya Anatot. Di sana tinggallah seorang bapak namanya Hilkia. Hilkia adalah seorang imam, yaitu pelayan pada rumah ibadah atau rumah gereja. Hilkia mempunyai seorang anak bernama Yeremia. Karena didikan yang benar dan kasih sayang orang tua sejak kecil, maka Yeremia tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan setia, rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Karena kesetiaannya, Allah sangat mengasihi dia dan Allah mengangkat Yeremia sebagai seorang nabi. Adik-adik, tugas seorang nabi adalah menyampaikan perintah Allah kepada manusia untuk dilaksanakan. Tuhan Allah mempercayakan tugas ini kepada Yeremia sebagai nabi untuk menyampaikan hukuman dan malapetaka kepada bangsa Israel karena kesalahan yang mereka buat. Dan setelah itu baru Allah membangun dan memulihkan kembali kehidupan mereka menjadi lebih baik. Adik-adik, sifat-sifat yang tidak mau mendengar perintah Allah seperti melawan, berdusta, sombong, malas, dengki, itu kita harus buang dari diri anak-anak Tuhan dan kita harus ganti dengan sifat-sifat yang baik, yaitu penurut, rajin, jujur, taat, setia, rendah hati. Itu yang harus ada pada diri anak-anak Tuhan. Adik-adik, Yeremia sangat terkejut mendengar suara Allah. Mengapa demikian? Karena Yeremia masih muda dan tidak pandai berbicara. Yeremia masih takut. Tetapi Allah mau membantu Yeremia waktu Yeremia ragu dan khawatir. Adik-adik tahu apa yang Allah buat? Allah memberi kekuatan dan keberanian membuat Yeremia pandai berbicara dengan cara menyentuh bibir Yeremia dan menaruh perkataan Tuhan dalam mulutnya. Saat itulah perasaan takut Yeremia hilang dan Yeremia mampu menyampaikan firman Allah sebagai satu teguran untuk menyadarkan umat Allah dari kesalahan yang pernah mereka buat. Iya, adik-adik, Allah memilih Yeremia sebagai nabi bukan dilihat dari kemudahannya, tetapi Allah melihat hatinya. Tentu bagi kita semua adik-adik, papa, mama, kakak pengasuh, juga demikian. Tuhan tidak melihat apakah kamu kecil atau besar, berkulit putih atau berkulit hitam, berambut lurus atau berambut keriting, memakai pakaian bagus atau jelek. Tapi Tuhan melihat hati untuk melayani adik-adik. Ya adik-adik, lewat cerita firman Tuhan ini, mau mengajarkan kita semua untuk dipakai Tuhan seperti Yeremia. Tuhan memilih adik-adik menjadi mitranya. Tuhan katakan, anakku, kamu mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Itu yang paling penting. Kita senang karena kita bisa beribadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengar cerita, berdoa, walaupun hanya di rumah kita masing-masing.
Tetapi Kakak Sil percaya kita harus lakukan semuanya itu dengan sukacita. Demikian Kakak Sil punya cerita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita Nabi sebagai mitra alam. Dan untuk itu Kakak Sil minta semuanya tenang, lalu kita angkat pujian lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oke adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini untuk anak-anak Indria berbunyi, Aku ini masih muda. Sekali lagi ya, Aku ini masih muda. Dan untuk anak-anak kecil terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7b yang berbunyi, Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Adik-adik sekali lagi ya, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Dan untuk anak tanggung dan anak remaja terdapat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ya adik-adik, demikian ayat hafalan kita di pagi hari ini. Ya adik-adik, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu Kakak Sil minta semuanya siapkan persembahan kita, lalu sama-sama kita angkat pujian lagu Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, mari kita tenang, lalu mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih pernyataan Tuhan, sehingga di saat ini Tuhan kami bisa memuji Tuhan, bernyanyi, dan kami bisa membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di saat ini, walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa bagi kami selaku anak-anak sekolah minggu, baik para pengasuh. Kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada, jauhkan daripada kami segala penyakit, susah, mara bahaya hingga pada maut. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua kami yang selalu menjaga dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan. Tuhan jaga lindungi mereka, dan Tuhan berikan bagi mereka semua berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kondisi yang terjadi saat ini, wabah COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah
guru yang dapat mengatasi semua masalah ini. Tuhan, kami serahkan semua ini kepada Tuhan karena kami percaya, kami bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi tim para medis yang selalu berada pada garis depan. Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami semua yang beribadah di saat ini. Tuhan Yesus, berikan kami semua kesehatan yang baik Tuhan, agar kami dapat menjalankan hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini belajar dari rumah masing-masing. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kepintaran bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat memperlabakan talenta-talenta mereka nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kiranya semuanya itu dapat menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi persembahan syukur. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menopang pelayanan kami. Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semuanya dipersilakan berdiri. Lalu mari kita tenang dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah yang kami laksanakan sudah boleh selesai. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa bertinggal menyertai kami mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu di hari ini boleh selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.